Pemirsa, sesaat lagi akan kita saksikan pembukaan rapat kerja daerah atau Rakerda dan Komdiforia tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Banjarbaru mulai dari hari ini. Dan kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia sebagai keynote speaker, yaitu Bapak Letjen TNI Purn Dr. Andes Nugroho S. Budi MM Han. Dan agenda ini mengangkat tema transformasi digital dengan penguatan SPBE melalui pemerintahan digital untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Baik pemirsa, langsung saja kita saksikan pembukaan Rakerda dan Komdiforia tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan. Dengar kami bayau, dengar kami manyaru, ikam turun di bungkus manyan, ikam turun di bungkus dupa. Dengar kami bayau, dengar kami manyaru, ikam turun jangan saurangan, bawa ikawan nang sarasi. Kami manjam tangan dinginan, mamapai pusaka nang badatu, ikam turun jangan saurangan, bawa ikawan nang sarasi. Kampurung di bawah batu, ikan turun beranak bacucu, sampailah banginantu, luhur rahayu dalam nargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas limpahan rahmat, taufik serta inayah Engkau, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul
dan bersilaturahmi dalam acara Rapat Kerja Daerah Dinas Komunikasi Informatika se-Kalimantan Selatan. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh keberkahan dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Berkahilah kami, berilah petunjuk, rahmat dan taufik, serta hidayah, kesehatan kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian kepada Kepala Badan Sandi dan Siber Sandi Negara, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi MA Mhan, dan Gubernur Kalimantan Selatan, serta Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh kami yang hadir. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, anugerahkan kepada kami ketajaman berpikir, kelapangan hati, dan kejernihan nurani dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi pembangunan komunikasi dan informatika di Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberikan petunjuk, tuntunlah kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran amanah dan bekerja bersama, merangkul semua, menyatukan niat dan tekad kami untuk mewujudkan tata kelola informasi dan komunikasi yang profesional, transparan, dan bermanfaat bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan Indonesia. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika wa rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SPD MKes, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dan sama-sama kita hormati Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi Mhan. Selamat datang Pak di Kalimantan Selatan. Insya Allah kedatangan Bapak akan membawa banyak berkah bagi Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan Bapak di tempat ini selalu selamat. Karena Kalimantan Selatan juga disingkat dengan nama Kalsel, kalian selamat. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa laporan terkait dengan rangkaian rapat kerja daerah dan Komdiporia 2025 yang dilaksanakan dan pembukaan yang dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk bagaimana mengawal agar transformasi digital dapat berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga berharap hasil dari rapat kerja daerah ini juga akan mengawal berbagai pelayanan-pelayanan publik yang lebih transparan, yang lebih baik, dan lebih cepat dan lebih mudah untuk seluruh masyarakat kita, khususnya di Banua. Oleh karena itu, dalam kegiatan-kegiatan ini, beberapa rangkaian-rangkaian acara telah kami susun, di mana di dalam kegiatan-kegiatan ini nantinya akan dihadirkan berbagai narasumber yang nantinya akan memberikan berbagai materi-materi. Di antaranya dari Kementerian Komunikasi
Digital Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia, dan tentu Badan Sandi dan Siber Negara Republik Indonesia yang nanti kami mohonkan agar Bapak Kepala Badan dapat memberikan keynote speak-nya. Kemudian juga dari Badan Pusat Statistik dan teman-teman mitra lainnya yang juga nanti akan memberikan berbagai materi-materi yang berkaitan dengan upaya kita mengawal transformasi digital di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga ingin sampaikan beberapa materi-materi itu diantaranya adalah berkaitan dengan akselerasi teknologi pemerintah digital daerah. Kemudian indeks pemerintahan digital. Selanjutnya keamanan siber dalam mengawal bagaimana informasi-informasi ini dapat terkawal dengan baik. Mewujudkan misi kelima tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Selanjutnya juga nanti kami akan menyampaikan beberapa upaya-upaya di dalam mengawal agar data-data sektoral menjadi sebuah data yang berkualitas. Dan tentu nanti arahan dari Pak Sekda yang mewakili Gubernur bagaimana arahan kebijakan transformasi digital pada RPJM di Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami banggakan, kegiatan ini akan dilaksanakan sejak tanggal 25 sampai nanti di 27 September. Dan di dalam beberapa rangkaian kegiatan itu juga kami akan mengajak masyarakat atau publik di dalam meliterasi berbagai informasi-informasi, berbagai lomba, berbagai kelompok atau komunitas-komunitas yang menyampaikan berbagai upaya-upaya agar pelayanan-pelayanan cepat dan terbaik kita oleh Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Demikian beberapa hal yang dapat kami sapa. Oleh karena itu tentu kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan luar biasa dari semua pihak. Terutama dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan kami juga sangat mengapresiasi kehadiran dari Bapak Kepala Badan BSSN yang beliau sangat memperhatikan, mengatensi begitu luar biasa terhadap Kalimantan Selatan. Begitu juga dalam kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan beberapa daerah-daerah yang telah memiliki atau telah berprestasi di dalam meningkatkan nilai indeks keamanan informasinya. Kemudian juga kabupaten kota yang tercepat yang telah membentuk tim CSAT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ladang amal kebaikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai sebuah outcome dari apa yang harus dilakukan pemerintah. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika di dalam perhelatan rapat kerja daerah ini ada beberapa hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekaligus kami mohon nanti kepada Pak Gubernur untuk secara resmi membuka rangkaian kegiatan Rakerda dan Diskomporia ini. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Kepada yang kami hormati, Bapak Letjen TNI Purnawirawan, Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi, MMMH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Acara ini
bagi BSSN khususnya merupakan satu hal yang sangat penting dan kami sangat mengapresiasi, dan sekali lagi melalui acara ini membuktikan komitmen dari pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota berkenaan dengan pemerintahan digital, wabil khusus berkaitan dengan keamanan siber dan sandi. Yang pertama, Provinsi Kalsel ini merupakan yang kedua dari provinsi yang sudah memiliki tim tanggap insiden cyber yang lengkap dari mulai tingkat provinsi sampai seluruh kabupaten kotanya. Itu luar biasa. Yang kedua, Kalimantan Selatan ini juga merupakan provinsi yang sedemikian proaktif dan merupakan satu dari sedikit provinsi yang sudah berani menantang untuk dilakukan pengukuran indeks kematangan sibernya. Dan dalam waktu singkat selama saya mimpin di BSSN, sekarang buat acara lagi, Rakerda. Ini kami sangat mengapresiasi dan luar biasa sekali berkaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Karena dinamika perkembangan situasi lingkungan berkenaan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahwa adaptasi kita terhadap digitalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Sehingga kaitan dengan itu arah kebijakan pembangunan nasional pun sudah jelas bahwa saat sekarang ini pemerintahan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama di dalam penyelenggaraan pembangunan. Dan di dalam apa yang disampaikan dalam Musrenbangnas untuk mendorong pembangunan ekonomi, ada 8 strategi, di mana salah satu strategi utamanya adalah berkenaan dengan transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan suatu yang sangat urgen karena dia akan melakukan percepatan terhadap pelayanan publik, mengefektifkan dan mengefisienkan berbagai macam hal yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, mudah diakses, murah, dan cepat. Kemudian juga menghindarkan adanya apa yang disampaikan Presiden, yaitu korupsi, kolusi, karena dengan adanya digitalisasi ini meminimalisir pertemuan antara pihak yang berkepentingan, sehingga semua betul-betul dapat sesuai dengan regulasi yang ada. Namun demikian pada satu sisi, era digitalisasi juga menghadirkan tantangan. Karena dengan digitalisasi kita semakin terhubung di dalam suatu ekosistem yang mana di dalam ekosistem yang saling terhubung itu ada yang namanya interdependensi. Apabila suatu titik itu terjadi kerentanan atau terjadi masalah, maka akan berdampak kepada keseluruhan sistem. Nah, saya selaku Kepala BSSN, manakala ada infrastruktur informasi vital di Kalimantan Selatan, saya tidak bisa serta-merta mengambil tindakan. Harus dilakukan oleh lingkup organisasi itu sendiri. Itulah pentingnya tim tanggap insiden cyber yang kompeten, punya maturitas, yang terlatih. Nanti naik tingkat sektor, dan itu tidak dalam satu komando. Sehingga semangat kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara, akademisi, swasta, maupun komunitas, menjadi suatu yang harus kita wujudkan bersama. Karena pertahanan ini ibaratnya juga tentara mengatakan pertahanan semesta yang harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh arogan terhadap apa yang sudah kita bangun dan kita lakukan saat sekarang ini, termasuk kaitan dengan investasi yang sudah kita berikan. Saya ambil contoh, ketika kita mengaudit suatu sistem, saat sekarang itu aman, tapi besok, lusa belum tentu aman. Bahwa keamanan itu bukan sesuatu yang statis, tapi dia harus selalu dipelihara, diaudit, dievaluasi, dan dilakukan upgrading seiring dengan perkembangan situasi. Kita bisa melihat kejadian terakhir, sistem yang dipakai untuk di bandara itu pun bisa kena bobol. Karena
kita bicara tentang keamanan siber itu ada 3 aspek. Teknologi, tata kelola, dan manusianya atau pengawakan. Teknologi baik ditata kelola dengan tidak baik dan diawaki oleh personel yang tidak kompeten, ini masalah. Apalagi sering yang terjadi, namanya keamanan siber dianggap sebagai beban. Dia adalah cost. Kalau dalam konteks perusahaan dianggap bukan faktor produksi. Sehingga dia menjadi diabaikan. Saya ambil contoh ada instansi yang karena investasinya, nah ini kata-kata investasi juga penting dijelaskan. Kalau di BSSN sekarang nggak boleh ngomong anggaran itu investasi. Kalau ngomong anggaran, serapan anggaran kayak kita sepon nyerap-nyerap anggaran, itu investasi negara yang dikasihkan kepada kita untuk menghasilkan revenue, output atau outcome yang terukur. Itu namanya investasi. Nah ini mumpung ada Pak Sekda kaitan dengan SPBE, ini kan pejabat utama, saya kira juga ada Bapeda, mohon diingat Diskominfo itu bukan semata-mata beban, itu juga faktor produksi menunjang. Kalau SPBE nggak jalan nanti masalah, jangan sampai investasinya dipandang sebelah mata, mohon izin Pak Sekda. Saya kira sama, pengawakan juga sama, pengawakan itu orang yang harus mampu menggunakan seluruh fitur yang ada di dalam sistem yang sudah kita aplikasikan. Dan bisa memitigasi manakala ada indikasi-indikasi kerentanan. Nah, personel yang penting ini perlu dilatih dan disertifikasi. Problemnya, ini problem lagi. Kita seringkali di ASN itu ada jenjang kenaikan pangkat, ada formasi jabatan, dan sebagainya. Sekarang kita latih 2 tahun lagi orangnya geser. Apalagi kalau pakai PNPM udah dilatih, begitu ujian pindah. Dari Kominfo pindah bidang yang lain. Nah ini kebetulan ada dari Kemenpan RB yang mungkin lagi ikut monitor, tolong mengenai formasi jabatan yang berkaitan dengan keamanan cyber di Diskominfo Kabupaten Kota, tolong menjadi atensi juga. Supaya jangan sampai tidak ada formasinya sehingga orang yang terlatih ketika naik jenjang dan sebagainya ada masalah. Ini perlu menjadi atensi kita bersama. Sehingga people, proses, teknologi itu merupakan kata kunci untuk kita mengelola sistem keamanan cyber dan sandi pada saat ini. Besar harapan saya dari apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan melalui apa yang sudah komitmen yang sudah dilakukan, ke depan kita bisa melakukan lebih baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa security atau keamanan cyber itu bukan produk akhir, tapi itu harus selalu di-maintain, selalu dipelihara, evaluasi, diaudit. Karena itu bukan sesuatu yang bersifat statis tapi proses yang dinamis. Memang seringkali rasanya sangat mahal bicara teknologi. Ini suatu realitas apabila kita bergiat di bidang digitalisasi dan teknologi. Sehingga melalui forum acara ini banyak isu yang bisa kita diskusikan dan kita elaborasikan. Sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk program transformasi percepatan digital yang sekarang sedang kita laksanakan, dapat diwujudkan dengan baik. Kami dari BSSN senantiasa siap untuk bersinergi, mendukung apa yang dilaksanakan oleh segenap jajaran di pemerintahan pusat maupun daerah. Kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Kemendagri, Bapak Tito Karnavian, untuk bekerjasama dengan pemerintahan daerah, kabupaten kota yang sekarang ini masih memiliki PR yang cukup besar dalam pembangunan tim tanggap insiden siber di daerah. Makanya saya sangat mengapresiasi khusus untuk Kalimantan Selatan ini seluruh pemerintahan di kabupaten kota sudah memiliki tim tanggap insiden siber. Sehingga manakala
terjadi insiden, pelaksanaan mitigasi dan penanganan lebih lanjut akan dapat dilakukan. Kami dari BSSN melalui National Security Operations Center kami bisa membantu monitor apabila ada kerentanan, kami segera memberikan notisi. Kami juga berbesar hati juga saat sekarang ini perkembangan awareness kepedulian di jajaran pemerintahan daerah pun sudah semakin tinggi, sehingga kalau di tahun-tahun yang dulu ketika kami memberikan peringatan kepada instansi pemerintahan, hanya kurang dari 20% yang merespon. Tahun ini kita sudah bergerak meningkat hingga mencapai 65%. Tapi kami berharap kecepatan penanganan itu penting. Sehingga manakala ada notisi dari BSSN bahwa sistem Anda terjadi kerentanan, langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat. Jadi sekali lagi kami dari BSSN mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Rakerda Kominforia, luar biasa namanya, sangat eye catching lah istilahnya, kalau orang dilihat itu sangat eye catching. Moga-moga apa yang kita niatkan bersama ini dapat menghasilkan karya terbaik dalam kerangka pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan penghargaan kepada para pemenang dari 2 kategori. Untuk itu mohon izin kepada para penerima penghargaan, setelah saya sebutkan nanti, berkenan berturut-turut langsung menuju panggung. Kategori yang pertama, nilai indeks keamanan informasi tertinggi Kabupaten Kota. Terbaik 1, Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mohon izin kepada Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, boleh langsung menuju panggung. Selanjutnya, terbaik 2, Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu. Terbaik 3, Diskominfo Kota Banjarmasin. Kategori kedua, Kabupaten Kota Tercepat yang telah membentuk tim CISORT, tim tanggap insiden siber. Terbaik 1, Diskominfo Kota Banjarbaru. Terbaik 2, Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan terbaik 3, selamat kepada Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu.
Baik, mohon berkenan dengan hormat untuk dapat bergabung ke atas panggung untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kepala BSSN, didampingi oleh Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, terbaik 2, Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya, Diskominfo Kota Banjarmasin, terbaik 3. Selanjutnya, kategori kedua boleh berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat menyerahkan terbaik 1, Diskominfo Kota Banjarbaru. Terbaik 2, Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan terbaik 3, Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu. Baik, terima kasih kepada para pemenang dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Dipersilakan kembali ke tempat dan mohon berkenan bertahan di tempat kepada Bapak. Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Saripudin MPD disilahkan. Persoalan ini saya menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur karena pada waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan di mana pertemuan dengan BPKRI di kantor perwakilan BPK di pertemuan dengan Bupati Wali Kota. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Jadi ulun hari ini membacakan sambutan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita dapat bertemu dan menghadiri rapat kerja daerah dan Komdipuria Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Saya menyampaikan ucapan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber serta seluruh peserta yang hadir. Kehadiran Bapak Ibu semua mencerminkan semangat kolaborasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kalimantan Selatan. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi, kerja keras serta komitmen dari jajaran Diskominfo Kalimantan Selatan dalam mengembangkan ekosistem digital daerah. Mulai dari peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital, hingga pelayanan publik berbasis elektronik telah menjadi kontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, transformasi digital pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi pembangunan daerah kita, yaitu Kalsel bekerja, berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera. Visi ini menuntun kita untuk senantiasa menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan sesuai terhadap pengembangan zaman. Hal ini juga sejalan dengan misi kelima pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan inklusif.
Digitalisasi pemerintahan adalah instrumen penting untuk memastikan setiap layanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan Rakerda dan Kondeporia pada hari ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional GDRBN 2025-2045 yang mana menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, kita berupaya menghadirkan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan. Untuk itu, Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung penuh penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI, kebijakan Satu Data Indonesia, dan lain sebagainya. Melalui instrumen-instrumen strategis ini, kita ingin memastikan bahwa layanan publik di Kalimantan Selatan dapat hadir dengan standar yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan tetap aman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui forum ini saya berharap acara ini mampu menghasilkan rumusan yang jelas, terutama terkait langkah percepatan digitalisasi daerah. Kita ingin benar-benar bisa menghadirkan peta jalan yang bisa dijalankan bersama secara konsisten dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen kuat dari para kepala daerah, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Semua elemen harus bergandeng tangan agar percepatan digitalisasi di daerah kita dapat benar-benar membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Mari kita jadikan layanan digital sebagai sarana menghadirkan negara kapanpun dan dimanapun. Layanan cepat, mudah, murah, dan aman harus menjadi standar bersama sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di setiap aspek kehidupannya. Insya Allah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Kita akan terus berupaya menyesuaikan diri dengan pengembangan teknologi, mendorong lahirnya inovasi, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutan, Pak Gubernur ada titip pantun. Belum lagi. Pergi berjalan ke Matapura, mencari oleh-oleh kain sasirangan. Rakerda ini kita laksanakan bersama demi kemajuan Kalimantan Selatan. Satu lagi. Menanam padi di tanah rawa, hasilnya melimpah bila dikelola. Transformasi digital jangan ditunda agar layanan publik makin terpercaya. Demikian Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, satu persatu rangkaian acara pembukaan telah kita lalui bersama dan telah secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Maka demikianlah pembukaan acara Rapat Kerja Daerah dan Komdiporia 2025 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih waktu dan kehadirannya kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang terhormat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara serta seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara pembukaan pada hari ini. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah mulai semangat semuanya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati, yang sudah bergabung dengan kita pada hari ini, yaitu 3 orang narasumber kita pada sesi pertama. Ya, sebelum kita memulai, mungkin izinkan saya memperkenalkan 3 orang narasumber yang sangat luar biasa pada acara Rakerda Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kita mulai paparan yang pertama yang kita akan disampaikan oleh Bapak Hasto Prastowo Eskom MM. Ya, dipersilakan kepada Bapak, waktu penyampaian 15 menit ya Pak ya, cukup ya Pak ya? Baik, siap. Terima kasih Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terima kasih Ibu Moderator yang baik. Kesempatan hari ini kami akan memaparkan terkait masalah keamanan cyber dalam pemerintah digital. Tadi sebelumnya Bapak Kepala BSSN sudah banyak menyampaikan garis besar mengenai ancaman cyber. Nanti saya mungkin karena tadi diminta waktu 15 menit, apa yang sudah di kepala sampaikan mungkin akan saya skip. Mungkin langsung aja lanjut. Lanjut Mbak. Sebelumnya, jadi profiling saya ini sedikit gambaran. Sebelumnya saya pernah menjabat jadi Direktur Keamanan Cyber pemerintah daerah. Jadi teman-teman banyak yang sudah kenal sama saya karena waktu itu saya sudah sering berkunjung ke provinsi, kabupaten, kota dalam rangka launching, dalam rangka pembinaan, BIMTEK dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan kita sudah akrab secara wajah dan secara lainnya. Lanjut kita. Jadi lanjut. Saat ini saya menjabat sebagai Saniman Ahli Madya, ahli utama. Ini digantikan oleh teman saya, adik kelas saya, Mas Danang Jaya, untuk melanjutkan kerjaan mengenai Direktur KSS pemerintah daerah. Saya pertama bicara mengenai keamanan cyber, selalu melihat profiling dari daerah tertentu. Mungkin hampir sama ya, hacker ketika bekerja, pasti dia akan memprofiling targetnya, mencari seluruh apa yang dia dapat dari target yang dia akan tuju. Itu profiling. Jadi kita juga sama. Kita memprofiling, tapi tujuannya beda. Kalau ini kita dalam rangka pembinaan. Kita memprofiling Kalimantan Selatan bagaimana kondisinya. Tadi sudah disampaikan, ada kabupaten kota, provinsinya semuanya sudah terbentuk tim tanggap insiden cyber. Nilai SPBE-nya juga baik, kemudian penilaiannya juga masih dalam proses semuanya, TMPI-nya dengan sudah terbentuknya tim tanggap insiden cyber, TMPI-nya juga cukup, tinggal penilaian CSM. Ini penilaian ini tuh penilaian untuk melihat mengenai tingkat maturitasnya dari sistem cyber security-nya, baik itu identifikasinya, deteksinya, prosesnya, SDM-nya, itu ada penilaiannya masing-masing. Jadi semua penilaian ini, CSM, indeks keamanan informasinya, habis itu PAMINFO ini evaluasi pengamanan informasi, dulu evaluasi persandian di sini. Kalau TMPI sudah selesai karena sudah terbentuk CISAT. Jadi ada 3 penilaian selanjutnya. Indeks SPB-nya semuanya baik, 50% sangat baiknya ada. Notifikasinya juga udah mulai menurun sekarang, tanggapannya untuk seperti tadi disampaikan kepala, waktu itu sampai 50% nggak ada respon, sekarang sudah turun jadi 40%. Nah, kita masuk dulu ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dwi ya. Silahkan Ibu, waktu sama ya Bu ya, 15 menit kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat siang menjelang sore. Permohonan maaf dari Bapak Aris Kurniawan, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah, karena pada hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sedang ada tugas ke Blitar dan menugaskan saya untuk mewakili beliau dalam menyampaikan materi tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital dalam mengakselerasi teknologi pelaksanaan teknologi pemerintah digital di daerah. Nah, slide saya, next. Tadi kebetulan sewaktu menjemput saya dari bandara, salah satu Bapak Kasih di Dinas Kominfo menyampaikan, Bu, buat apa sih percepatan transformasi digital? Mungkin kita harus sedikit mundur ke belakang. Jangan sampai kita sangat sering mendengar kata-kata transformasi digital, tapi tidak tahu sebenarnya apa yang kita transformasikan. Transformasi digital itu kalau kita melihat ke belakang lagi yang dulu disebut dengan e-government, bagaimana kita sebagai pemerintah dituntut untuk menyampaikan layanan publik, perubahan dalam pelayanan publik yang dulunya manual menjadi sistem elektronik. Sekarang tuntutannya adalah tidak hanya memakai sistem elektronik tapi terdigitalisasi, artinya terkoneksi dengan konektivitas internet. Untuk apa? Untuk mempercepat layanan kepada masyarakat dan supaya pemerintah itu bisa hadir 24 hours /7, 24 jam perharinya buat masyarakat. Tentunya mungkin untuk hadir secara fisik kita tidak bisa ya Bapak Ibu 24 jam dalam sehari. Tapi kita bisa hadir secara digital dengan dibantu dengan memakai infrastruktur digital atau aplikasi yang terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, transformasi digital ini ternyata juga mempunyai multiplier effect. Bahkan transformasi digital di pemerintah dipercaya dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan inflasi. Transformasi digital bisa menurunkan biaya distribusi atau disebut dengan biaya perantara yang mungkin akan terserap selama transaksi dari produsen kepada konsumen. Nah, dengan penurunan biaya distribusi dan perantara ini bisa membantu masyarakat dalam menghadapi atau menurunkan inflasi yang saat ini terjadi. Ya, waktu 15 menit ya Bu Ica ya. Bisa Bu Ica? Insya Allah. Insya Allah, ya baik. Semangat Bu Ica, dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami sayangi, Ibu Suci. Ibu Suci ini teman kami dalam suka dan duka. Tapi sudah diganti oleh Pak Marsudi, Pak Marsudi ya. Alhamdulillah. Yang terhormat juga para narasumber, Pak Kadis, izin Pak Kadis, Pak izin Pak, yang terhormat juga Bapak Ibu yang hadir di acara Rakerda ya Bu ya, Rakerda hari ini. Izin ulun langsung saja, ulun izin duduk karena hari ini agak oleng Bu, jadi izin ulun duduk saja ya Bu ya. Oke. Baik. Ulun akan menyampaikan terkait arah kebijakan transformasi digital pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sampai 2029. Next saja. Hari ini kita coba ada 3 outline, yaitu arah kebijakan pembangunan nasional transformasi digital, kemudian arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk RPJMD 2025 sampai 2029, kemudian apa nih rekomendasi perwujudan transformasi digital di Provinsi Kalimantan Selatan. Next saja, ini arah kebijakan pembangunan nasional. Yang pertama tentu saja acuan kita yaitu visi, misi dan sasaran pembangunan RPJMN 2025 sampai 2029. Highlightnya tentu sudah jelas bahwa visi RPJMD itu dituangkan menjadi ada 8 asta cita.
Jadi untuk mencapai visi presiden dilaksanakan 8 misi yang didukung oleh 17 program prioritas hasil terbaik atau quick win dan 320 program kerja Astacita sebagai misi presiden dituangkan menjadi prioritas nasional sebagai goals nantinya periode jangka menengah di 2025-2029. Mungkin Ulun tidak banyak bicara tentang RPJMN karena sudah ada ahlinya di samping Ulun. Izin Ulun langsung saja ke slide 15 aja mungkin Mbak Kiki. Langsung ke arah kebijakan. Next saja, ini mungkin sudah terkait beberapa hal ini. Ya, siap. Kita langsung saja ke arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk Provinsi Kalimantan Selatan 2025 sampai 2029. Next saja, ini terkait pelaksanaan RPJPD kita Kalsel 2025 sampai 2045 untuk tahap 1. Nah di tahap 1 ini kita fokus terhadap penguasaan pondasi transformasi, baik itu transformasi tata kelola, kemudian juga transformasi ekonomi, kemudian juga transformasi sosial. Next saja, ini RPJMD kita, ini sudah sering sekali kami sampaikan bahwa visi kita yaitu Kalsel bekerja, berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera. Next saja, ini Kalsel bekerja. Ada 5 misi kita, yaitu misi pertama ini juga masuk dalam prioritas hari ini, kemudian juga ada misi kedua yaitu pembangunan infrastruktur yang handal. Nah ini BTS di dalamnya, ini juga sangat kami minta dukungan dari pemerintah pusat. Kemudian juga misi 5 ini terkait tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Nah tadi disampaikan oleh Ibu bahwa transformasi bukan sekedar tambahan program ya Bu ya, tapi juga bagaimana mewujudkan ini visi misi kita yaitu misi 5, karena tentunya tanpa digitalisasi pelayanan publik sangat sulit kita untuk memenuhi tuntutan yang mudah, cepat, dan juga berkualitas. Next saja. Ini permasalahan terkait urusan Kominfo serta keterkaitannya dengan transformasi digital. Ini teman-teman Kominfo provinsi ini khususan, jadi ada 3 yang diampu seperti itu ya, dengan anggaran yang turun ya Pak ya. Oke, siap Pak. Dari 75 miliar ya Pak ya di 2025 ini ke 2026 44 ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Siap, jadi ini permasalahannya sebenarnya sangat-sangat banyak, yaitu di Kominfo sendiri saja ini ada beberapa poin yang masih kami rasa belum optimal. Jadi ada sarana dan prasarana ini tentu saja, kemudian belum maksimalnya penyelenggaraan TIK, kemudian juga rendahnya pengelolaan sumber daya komunikasi publik, kemudian juga terbatasnya infrastruktur akses internet. Kemudian juga penerapan di berbagai pakai data di perangkat daerah belum maksimal. Kemudian juga untuk statistik sendiri belum optimalnya pengembangan statistik. Kemudian juga untuk persandian ini belum optimal keamanan informasi yang pemerintah terhadap keamanan informasi pemerintah daerah. Nah pemirsa, itu tadi rapat kerja daerah atau Rakerda dan Komdiforia 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan yang berlangsung sejak tanggal 25 hingga 27 September 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan transformasi digital di Kalimantan Selatan semakin nyata dengan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan aman bagi masyarakat. Saya bersama segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.